Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Mariana. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2020, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Saya dari lokal KPI 20B1. Pada video kali ini, saya akan memberikan jawaban final tes dari mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Muhammad Rifat SAG MAG. Hal pertama yang kita lakukan pada saat latihan berceramah adalah mengulang-ulang materi dan berlatih cukup banyak sampai semua materi itu terasa mudah disampaikan dan kita menyatu di dalamnya. Dan yang kedua, berpakaian yang rapi dan juga bagus serta menyesuaikan ya teman-teman. Terus yang ketiga, melatih tubuh. Ketika kita berceramah di depan umum, itu tidaklah seperti mengikuti lomba lari. Masih ada hal yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa tubuh kita ini bekerja sama dengan kita. Terus yang keempat adalah gestur tubuh. Hendaknya gestur tubuh ini tidak berlebihan ataupun tidak dilakukan sama sekali. Layaknya patuh, karena dalam berceramah, gerakan-gerakan tangan, kemudian arah jalan dan gerak badan kita perlu digerakkan dengan porsi dan sesuai pada kata dan intonasi yang digunakan untuk bisa mendapatkan perhatian dari para audiens. Yang kelima, berbicara dari diafragma. Diafragma adalah organ tubuh yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Ini merupakan teknik pernapasan yang dinilai paling baik untuk mengolah vokal sebab tidak menimbulkan ketegangan pada alat pernafasan maupun alat bicara. Nah, ini juga akan membantu kita menghasilkan suara yang jelas dan keras sehingga para audiens itu dapat mendengar tanpa terkesan seperti kita tegang atau berteriak. Nah, yang keenam, mengatur nada bicara. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, apakah nada suara kita itu terlalu tinggi ataukah terlalu rendah. Nah, kita harus santai, berdiri dalam posisi yang nyaman dan tegak dan bernapas dengan benar. Ini akan membantu kita menemukan nada yang lebih enak didengar dan lebih menyenangkan. Hindari juga pernapasan tenggorokan dan pernapasan dada bagian atas. Nah, kedua cara ini dapat menambah kecemasan dan mempersempit tenggorokan kita. Karena itu, suara kita akan terdengar lebih tegang dan tidak nyaman. Yang ketujuh adalah latih artikulasi dan pengucapan yang tepat. Artikulasi adalah pengucapan kata dengan benar dan jelas sehingga telinga audiens dapat mengerti kata-kata yang kita ucapkan. Nah, dengan artikulasi yang baik, pesan yang hendak kita sampaikan kepada audiens akan tersampaikan pasti dengan baik pula. Nah, untuk pengucapan kita harus mengetahui nih bagaimana mengucapkan semua kata-kata dan bahwa kita berlatih mengucapkan kata-kata yang lebih sulit. Nah, pastikan juga posisi mulut tepat dan tidak di dalam kondisi yang dipaksakan. Ini menjadi penting karena udara harus bisa keluar dan masuk ke rongga mulut untuk menghasilkan suara yang baik pada pendengaran audiens. Berbicara dengan suara keras akan memperbaiki artikulasi kita. Kita bisa memulainya dari membaca sebuah teks terlebih dahulu. Nah, kemudian bacalah teks tersebut dengan suara keras dan tempo yang normal. Perhatikan juga penggalan kata dan intonasi bacaan sesuai dengan tanda baca yang ada. Terus yang selanjutnya, latihan mengucapkan serangkaian kata yang sukar seperti kata yang memiliki kemiripan pengucapan yang akan membelit lidah kita jika diucapkan dengan tempo di atas normal. Nah, kata-kata ini bisa membantu dalam memperbaiki artikulasi ketika berbicara. Nah, yang kemudian sebaiknya
serangkaian kata ini diucapkan dengan tempo normal atau cepat. Ucapkan serangkaian kata ini dengan suara yang keras. Adapun kata-kata sukar yang bisa Anda coba, yang bisa kita coba, misalkan ucapkan yang pertama, misalnya 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. Kepala diurut, kelapa diparut. Ular melingkar di atas pagar. Nah itu. Terus yang kedelapan, hafalkan materi Anda. Walaupun sebenarnya kita tidak diharuskan untuk menghafal 100% setiap poin pembicaraan kita itu, namun kita itu bisa menjadi cara yang baik untuk membantu kita tampil percaya diri dan memudahkan kita. Terus bagaimanapun pastikan bahwa kita menyisihkan cukup waktu untuk terus berlatih. Kemudian yang ke-9, menuliskan materi ceramah kita berulang-ulang. Jadi ketika kita menulis materi ceramah kita dengan berulang-ulang, kita akan mudah kita mengingatnya. Jadi setelah kita menulis beberapa kali, kita bisa mentes diri kita sendiri seberapa baikkah kita telah mengingatnya. Nah, jika ada bagian yang tidak bisa diingat, kita bisa ulangi terus menulis bagian-bagian tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sedang latihan, kita perlu merekam atau membuat video latihan kita tadi, dan kita coba perhatikan kekuatan dan kelemahan kita. Nah, meskipun tidak begitu nyaman terkadang untuk menonton diri sendiri, namun ini adalah cara yang ampuh untuk melihat di mana kekuatan dan juga kelemahan kita. Nah, kita dapat memperhatikan kebiasaan, refleks dan ekspresi kita yang merugikan, misalnya berdiri tidak tegak atau tidak stabil, sering membetulkan rambut saat berbicara, atau sering memegang-megang hijab misalnya. Nah, kemudian kita bisa mencoba menghilangkan kebiasaan itu atau mencoba untuk meminimalkannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang akan atau sedang menyampaikan pidato atau ceramah. Yang pertama adalah sebelum naik ke atas mimbar, kita tentunya akan merasa cemas, kadang gugup dan sebagainya. Biar saja itu wajar, hal ini sering juga kita rasakan dan juga orang lain rasakan, seperti atlet misalnya sebelum bertanding, yang penyanyi sebelum bernyanyi. Nah, yang terpenting kan adalah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik materi, fisik maupun mental. Nah, yang kedua, kita juga perlu menjaga penampilan, baik dilihat dari pakaian maupun sikap. Dari segi pakaian, kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan juga kondisi. Nah, dari segi sikap, kita harus menunjukkan nih sikap yang simpatik, misalnya sikap tenang, serius, dan kita harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita kelihatan ragu-ragu, takut, cemas, maupun sombong. Itu tidak boleh. Nah, kemudian ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan pada saat penyampaian. Yang pertama, melangkah pasti dan tenang ketika naik ke atas mimbar tanpa memandangi para penonton atau para pendengar serta para audiens. Jadi kita fokus aja jalan, gak usah melirik-lirik para penonton, para pendengar, para audiens, gak perlu. Karena ketika kita melirik atau melihat dulu nih seorang kepada
para audiens, malah kita akan membuat kita jadi gugup. Oh ternyata wah banyak banget orangnya, kita akan berpikir seperti itu, sehingga membuat kita jadi gugup kan. Nah terus yang kedua, naik ke mimbar dan mengatur teks pidato. Yang ketiga, mundur selangkah dari mimbar. Kenapa jadi mundur selangkah dari mimbar? Agar posisi kita tidak terlalu tidak terlalu dekat dengan mimbar, sehingga akan memungkinkan posisi tubuh kita akan ditutupi oleh mimbar itu. Jadi kita mundur sedikit supaya agak kelihatan longgar. Kita bisa juga bebas untuk bergerak. Terus yang selanjutnya, memandangi pendengar secara tepat. Jadi ketika kita menyampaikan suatu ceramah, kita harus memandangi para audiens, para madeu, para pendengar secara tepat. Nah, yang selanjutnya, menunggu sebentar atau sejenak hingga hadirin tenang. Nah, jadi ketika para audiens, para pendengarnya tidak tenang, maksudnya mungkin berbincang-bincang mungkin, atau fokus masing-masing. Jadi kita sebagai penceramah, kita harus melihat para audiens. Ketika para audiensnya tidak fokus, ya kita menunggu sebentar, para audiensnya diam, mungkin kembali fokus, baru kita akan melanjutkan penyampaian kita. Ini yang selanjutnya, membuka pidato dengan salam dan sapaan yang kuat, pasti tenang dan memikat. Yang selanjutnya, istirahat sejenak. Kemudian memulai kalimat pertama pidato. Misalnya dengan kalimat itu tadi, membuka salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sapaan yang kuat, hai semuanya, misalnya dengan sapaan selamat pagi, selamat siang, halo semuanya, seperti itu. Kemudian membina kontak mata dengan pendengar, menggunakan kinesik dan mimik yang pas dan juga sesuai. Selanjutnya, mengakhiri pidato dengan penutup yang jelas. Nah, di sini untuk mengakhiri sebuah pidato atau ceramah, di sini mengisyaratkan bahwa pidato atau ceramah yang kita sampaikan ini akan segera berakhir. Nah, untuk memberi kesan, biasanya seorang penceramah akan menutup ceramahnya dengan cara yang baik dan juga tepat. Nah, di sini mungkin contohnya yang dapat saya gambarkan, menyampaikan kesimpulan misalnya untuk meyakinkan si para pendengar, atau menyampaikan permintaan agar para audiens itu melakukan sesuatu. Bisa juga dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan pujian kepada para audiens, atau menyampaikan ucapan yang terkenal, misalnya dengan pantun atau nasihat atau kata-kata mutiara terakhir, seperti itu. Nah, misalnya contoh kalimatnya, demikian pidato saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang selanjutnya adalah, selama kita menyampaikan pidato atau menyampaikan ceramah, usahakan sikap badan kita yang wajar saja, dan juga harus berwibawa. Jangan lembek, jangan lesu, jangan seperti itu ya. Yang pertama, misalnya berdiri dengan tenang dan punggung harus tegak. Yang kedua, tampil bersemangat, jangan lesu. Yang ketiga, jangan terlalu banyak bergerak tanpa tujuan. Yang keempat, berdiri dengan posisi yang jelas sehingga tampak oleh semua hadirin. Yang kelima, jangan terlalu sering menghadap
pada panitia, moderator ataupun juri. Terus yang keenam, sikap badan sesuaikan dengan penghayatan materi selama penyajian. Bagaimanakah sebaiknya agar humor yang disampaikan tidak mengurangi nilai dakwahnya? Nah, dalam hal ini seorang pendakwah, seorang dai, dia harus mampu membaca kondisi para jemaah yang dihadapinya. Nah, harus tahu situasi dan juga kondisi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan itu. Kalau tidak, kegagalan yang akan melanda pada gilirannya, pada akhirnya jemaah akan kecewa. Nah, ketika seorang dai menyampaikan ceramahnya, ada di antara pendengar yang mengantuk atau melakukan sesuatu hal karena jenuh, maka akan mempengaruhi pendengar yang lainnya. Maka yang harus dilakukan seorang dai adalah menghadirkan humor. Nah, dalam hal ini humor dalam ceramah agama bisa disajikan sepanjang untuk mengembalikan perhatian, mengatasi titik jenuh pendengar atau menghilangkan rasa ngantuk. Jadi agar humor ini tidak mengurangi nilai dakwahnya, humor ini diperlukan seperlunya saja. Kalau kebanyakan, ya itu tadi, humor akan mengurangi nilai dakwah, bahkan tidak mustahil. Yang akan diingat nantinya oleh jamaah bukan isi ceramahnya lagi, tetapi humornya. Nah, kalau sudah demikian, kondisinya akan jadi lain kan. Penceramah bukan lagi dipandang sebagai seorang dai, tetapi akan dinilai sebagai seorang pelawak. Nah, jelas beda ya antara pelawak dan juga penceramah. Pelawak itu kan tujuannya adalah membuat orang tertawa, sedangkan bagi penceramah humor hanya sebagai alat. Nah, juga dalam berkomunikasi sehari-hari pun ya, ajaran Islam tidak membenarkan humor yang sangat berlebihan, apalagi dalam berdakwah, sebab humor yang berlebihan dikhawatirkan akan mengakibatkan perasaan yang tidak enak di hati orang. Barangkali ada di antara jamaah yang tersinggung. Nah, humor yang dibatasi itu pun akan dapat menurunkan kredibilitas seorang dai. Untuk mengatasi demam panggung ketika berceramah, yang pertama adalah gunakan gerak tubuh seperlunya saja, jangan juga terlalu kaku. Yang kedua, jangan hanya memusatkan pikiran pada diri sendiri, melainkan justru pada masalah yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, berpeganglah sekedarnya pada mimbar. Yang keempat, kendorkanlah otot-otot sekitar leher. Nah, yang kelima, anggaplah semua pendengar itu adalah sebagai kawan kita, atau jangan pedulikan orang-orang yang melihat kita. Maksudnya kita fokus pada apa yang kita sampaikan saja, tidak usah terlalu fokus kepada para audiens. Nah, terus yang selanjutnya, berdoa dan meminta doa. Berdoa sebelum naik ke atas panggung, kita harus berdoa dahulu agar dipermudahkan dan juga dilancarkan ketika kita akan menyampaikan ceramah kita. Yang selanjutnya adalah datang lebih awal. Nah, ketika kita datang lebih awal kan perasaan kita akan menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang. Kalau kita datangnya terlambat atau buru-buru, itu akan menimbulkan kita juga menjadi gugup, menjadi demam panggung. Yang selanjutnya adalah berusahalah untuk melakukan sebaik mungkin. Yang selanjutnya, izinkan jika kita membuat kesalahan, gunakan kesempatan untuk bisa tenang. Yang selanjutnya adalah senyum, salam, dan sapa. Terus bayangkan favorit kita membayangkan atau menggambarkan sesuatu di kepala kita. Misalkan kita membayangkan sesuatu yang kita senangi, yang kita favorit, sesuatu favorit kita. Kemudian jangan lupa bersolawat, baca solawat, bernyanyi, atau melakukan sesuatu yang membuat kita tenang. Dan yang terakhir adalah minum jus jeruk.
Nah, ini akan memudahkan kita atau menghilangkan salah satu juga ketika kita minum jus jeruk akan mengurangi rasa demam panggung kita.